Halo teman-teman, cooking tutorial kali ini cara gampang bikin klepon walu kuning. Dan sekali coba berhasil, dijamin anti gagal, enak, empuk, lembut, nyes di mulut, dan tidak butuh waktu banyak untuk kita bisa menyajikan jajanan atau kudapan sehat, nikmat bagi keluarga dan bisa juga menjadi ide bisnis ya dengan modal kecil. Ya, tentu saja bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah walu kuning. Kalau di daerah saya namanya sambiki. Lalu kemudian tepung beras ketan, gula merah untuk isian, juga santan kental. Dan tentu saja gulanya kita sisir atau kita haluskan. Lalu kemudian kelapa muda parut kita kukus tuh masih ngepul-ngepul ya. Kita kukus sekitar 10 menit, boleh ditambah garam, opsional. Terserah. Lalu kemudian walu kuning juga kita kukus sampai matang. Seperti teman-teman lihat. Ya, kita mengukus walu kuning sampai betul-betul empuk sekitar 15 menit sampai 20 menit. Lalu dengan bantuan garpu kita haluskan. Tidak perlu chopper ya. Dan untuk membuat klepon walu kuning, kita tidak perlu air. Karena airnya itu sudah dari walu kuningnya. Dan kemudian air dari walu kuning ini sudah lebih dari cukup untuk seluruh adonan. Saya menambahkan santan kental, ya pakai takaran sendok 1,5 sendok. Ini rahasia bagaimana klepon kita itu lembut sekali dan gurih. Ya teman-teman bisa menambah garam, tetapi saya tidak ya, tidak menambah garam. Diaduk saja, dicampur. Untuk takaran bahan-bahan nanti di deskripsi teman-teman bisa lihat. Ini adalah tepung ketan ya. Saya tidak memakai campuran apapun, hanya tepung ketan. Dari 500 gram masih ada sisa sedikit ya, sekitar 100 gram. Jadi pemakaiannya sekitar 400 gram. Untuk walu kuning 350 gram. Diaduk saja dengan bantuan garpu sampai diperkirakan adonan ini bisa dibulat-bulatkan. Ya, mengenai isi pada umumnya kan gula merah, tetapi teman-teman bisa kombinasikan dengan isian yang lain, dengan ide-ide yang kekinian. Oke, kita bulatkan, kita cek, sudah cukup. Ya, masih ada sisa 100 gram ya, tepung beras ketannya. Saya timbang berarti pemakaiannya 400 gram tadi. Baik, sekarang kita mulai mengisi dengan gula merah. Dan karena ini untuk eh, keluarga, saya membuatnya versi jumbo ya. Agak besar, tidak terlalu kecil. Dan gulanya juga saya banyakin supaya berimbang. Ketika kita menggigitnya itu tidak nyari-nyari gulanya di mana begitu. Dan untuk klepon ini kan enaknya di situ.
Kalau kelapa kita kukus itu relatif. Bisa kita tidak mengukusnya. Kenapa kita mengukus? Itu karena pertimbangan misalnya klepon ini tidak akan habis dalam waktu singkat, harus disimpan misalnya di lemari es atau ya mungkin dari pagi sampai sore atau sampai besok. Maka kalau memang diperkirakan memakan waktu berhari-hari seperti itu tidak habis, maka kelapanya harus dikukus sebab kalau tidak dia akan basi. Tapi kalau misalnya kita perkirakan yang kita bikin secukupnya dan habis dalam waktu tidak lebih dari 5 jam misalnya begitu, tidak dikukus tidak apa-apa. Karena kalau tidak dikukus itu lebih gurih menurut saya kelapanya. Ya, setelah kita bulat-bulatkan, air ya sudah dipanaskan, harus banyak. Setelah betul-betul mendidih, kita masukkan kleponnya satu persatu. Dan tanda bahwa klepon kita itu sudah matang adalah dia ngapung. Simple banget. Jadi airnya agak banyak supaya klepon itu punya apa ya? Untuk ngapungnya itu kelihatan. Sebab kalau airnya terlalu sedikit kita tidak tahu ini udah ngapung atau belum dan tidak butuh waktu lama, sekitar 5 menitan sudah satu persatu ngapung dan saya mengangkatnya. Kita tiriskan dulu sebentar. Jangan khawatir untuk kelapa tidak lengket karena tekstur dari tepung ketan ini memang pada dasarnya itu lengket pasti. Warnanya ya bagus sekali. Oke, kita akan segera menggulingkannya di atas kelapa yang sudah dikukus. Dan ini nikmat banget. Lembut, nikmat, luar biasa. Ini dia hasilnya. Harus dicoba. Enak banget. Teman-teman ya, terima kasih sudah mensupport channel ini. Terima kasih banget. Semoga menjadi berkat, menjadi inspirasi untuk Anda semuanya. Thank you for watching. God bless you. Bye-bye.